Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan sampah yang menggunung di TPA Bantar Gebang, Bekasi, beserta peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah tersebut. Perkenalkan, nama saya Damar Tanggurabani yang akan bertugas sebagai moderator pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Gita Asmadeningrum Rosadi dengan NIM belakang 717. Perkenalkan, nama saya Arya Stanggang dengan NIM belakang 718. Perkenalkan, saya Pama Farita dengan NIM 81114227119. Perkenalkan, nama saya Eva Naura Maharani dengan NIM 81114227720. Perkenalkan, nama saya Fransa Mufti Akbar dengan NIM 81114227721. Perkenalkan, nama saya Devandra Berliana Budi Safitri dengan NIM 81114227722. Perkenalkan, nama saya Romulo Hani Sinaga dengan NIM 811422723. Perkenalkan, nama saya Desina Bagis Anggianti dengan NIM 81114227725. Nama saya Ruth Salomi Talemban Tobing dengan NIM 81114222726. Pembahasan berikutnya berupa latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya. Sampah merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi Indonesia. Permasalahan sampah tidak akan pernah ada habisnya. Dan permasalahan sampah merupakan permasalahan yang serius tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar. Jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat, serta jumlah, jenis, dan sifat sampah yang semakin meningkat. Permasalahan gunung sampah yang ada di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, adalah masalah yang sering dibahas karena tumpukan sampah yang menjulang tinggi. Masalah ini terjadi karena aliran sampah yang tidak dikontrol dan pembuangan sampah yang kurang maksimal. Gunung Sampah Bantar Gebang merupakan tempat pembuangan akhir sampah terbesar di Indonesia, yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. TPA ini telah beroperasi sejak tahun 1989 dan telah menampung lebih dari 40 juta ton sampah. Bantar Gebang, sebuah gunung sampah tertinggi dan terbesar di Indonesia. Bantar Gebang merupakan sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di sini terdapat kawasan penampungan sampah akhir yang menjadi tempat utama pembuangan sekitar ribuan ton sampah per hari dari seluruh wilayah Jakarta dan Indonesia. Bau yang menyengat dan segerombolan lalat menjadi penghuni setia di atasnya. Pemerintah daerah Bekasi dan DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menangani masalah sampah di wilayah mereka. Salah satunya adalah dengan mengurangi jumlah sampah sejak awal, terutama dari rumah tangga. Upaya ini melibatkan program edukasi, pengelolaan sampah rumah tangga, dan promosi gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga berusaha meningkatkan efisiensi TPST Bantar Gebang dengan mengolah sampah secara lebih baik untuk mengurangi volumenya dan memperpanjang umur TPST tersebut. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur pengelolaan sampah di wilayahnya, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi berkala dilakukan untuk memahami kondisi sampah di wilayah mereka dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah tersebut. Secara keseluruhan, tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah Bekasi dan DKI Jakarta menunjukkan komitmen mereka dalam menyelesaikan masalah sampah dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan. TPA atau tempat pembuangan akhir Bekasi menghadapi berbagai masalah terkait penanganan sampah. Beberapa permasalahan yang mungkin muncul di TPA Bekasi meliputi kapasitas yang terbatas, yang dimana TPA Bekasi mungkin menghadapi masalah terkait terbatasnya tempat di mana volume sampah yang dibuang melebihi dari kapasitas penerimaan TPA tersebut. Lalu dengan adanya kontaminasi tanah dan air, yang sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kontaminasi antara tanah dan air di sekitar TPA. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Permasalahan berikutnya adalah pengelolaan limbah yang berbahaya, yang dimana TPA Bekasi mungkin kesulitan dalam pengelolaan limbah berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak ditangani dengan benar. Lalu, permasalahan berikutnya adalah pencemaran udara, yang dimana proses pembakaran sampah di TPA dapat menyebabkan pencemaran udara, yang menghasilkan gas beracun seperti sulfur dioksida
dan nitrogen dioksida. Pengurangan produksi sampah dari hulu adalah langkah yang efektif untuk mengurangi permasalahan gunung sampah. Pemerintah daerah Kota Bekasi harus melakukan pengkajian terhadap produksi sampah di daerahnya dan mengembangkan strategi untuk mengurangi produksi sampah seperti dengan pengembangan program pengurangan sampah rumah tangga, pengembangan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa, dan pengembangan jaringan pengangkutan sampah. Di pinggiran Kota Bekasi ada yang disebut dengan titik akhir, di mana titik akhir tersebut dipergunakan untuk pembuangan limbah sampah dari wilayah Jakarta dan sekitarnya yang disebut dengan TPA Bantar Gebang. Pada awalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih wilayah daerah Ujung Menteng untuk melakukan pembuangan sampah tersebut. Namun karena padatnya penduduk di sana, sehingga tempat itu tidak menjadi lokasi yang strategis untuk melakukan pembuangan air sampah. Sehingga pemerintah wilayah Provinsi DKI Jakarta memilih dua opsi, yaitu Medan Satria dan Bantar Gebang. Sejak pertama kali diresmikannya pada 1989, TPA Bantar Gebang ini sudah menjadi tempat pembuangan sampah dan serta pengolahan sampah terbesar di Asia Tenggara. Awalnya, wilayah ini ialah wilayah galian-galian yang sudah ada semenjak 1978, yang dipergunakan untuk proyek properti di Jakarta semacam Sunter, Podomoro, serta Kelapa Gading di Jakarta Utara. Pemerintah DKI Jakarta kala itu yang dipandu oleh Gubernur Sueprapto membeli lahan-lahan tersebut dari kedua orang pihak, yaitu Kurnia seluas 100 hektar dan Zelanizin seluas 15 hektar untuk dipergunakan sebagai TPA. TPA Bantar Gebang didirikan sebagai respon terhadap krisis pengolahan sampah yang terjadi di Jakarta, di mana TPA Bantar Gebang ini mampu menampung sebanyak 5.000 ton sampah dengan kapasitas 60 hektar lahan. Pembangunan TPA Bantar Gebang ini didanai oleh Bank Dunia dan pemerintah Indonesia, di mana pada tahun 2010 lahan baru ditambahkan sehingga meningkatkan kapasitasnya menjadi 110 hektar. Namun, sebelum dia menjadi TPA yang kita kenal saat ini, telah melalui perjalanan panjang itu aksi daripada aktivis, pemerintah, dan masyarakat sekitar yang protes akan adanya sampah tersebut yang mengganggu kesehatan masyarakat. Sehingga dalam menyikapi fenomena tersebut, pada tahun 2018 dilakukannya penerapan sistem bioreaktor yang dapat mempermudah dan dalam menguraikan proses pembuangan sampah organik dan mengurangi jumlah gas metana. Selain itu terdapat teknologi seperti sistem filtrasi lanjutan dan pemurnian air, di mana dengan menggunakan teknologi tersebut, limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah dapat dibersihkan dengan baik dan dapat menanggulangi dampak negatif terhadap kualitas air tanah dan lingkungan sekitar di TPA Bantar Gebang serta dapat berdampak bagi masyarakat sekitar. Sehingga adanya langkah awal dari pemerintah untuk menghadapi dampak daripada TPA Bantar Gebang tersebut, sampah-sampah yang dihasilkan, sehingga saat ini TPA Bantar Gebang dapat berdiri dan telah berusia 35 tahun karena setiap hari tetap adanya 7.000 ton sampah yang dikirim ke sana dan sumbernya dari rumah tangga, perkantoran pemerintah maupun swasta, pasar, intel, hotel, restoran, dan lainnya. Tumpukan sampah menjulang tinggi diperkirakan mencapai 50 meter dan berdasarkan perhitungan hasil proyeksi Project Management Office (PIOM) Jabodetabek Kuncur pada tahun 2020, volume timbulan sampah di Kabupaten Bekasi diperkirakan mencapai 2.736 ton per hari. Wilayah Bantar Gebang Bekasi dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk berbagai jenis sampah yang berasal dari wilayah Jakarta dan Bekasi. Oleh karena itu, dengan wilayah yang menampung sampah di satu tempat memiliki dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitar, khususnya Kota Bekasi. Kota Bekasi terkena langsung dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran akibat TPA Bantar Gebang Bekasi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah. Penumpukan sampah tersebut yang tidak dibersihkan lama akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pada limbah sampah yang tidak mudah diuraikan, seperti plastik, sehingga tanah-tanah yang berada pada lingkungan tersebut menjadi tidak subur dan mencemari semua lingkungan yang berada di situ. Juga di udara, sampah plastik dapat menimbulkan polusi yang dapat dirasakan secara langsung bagi makhluk hidup, serta pembakaran sampah plastik dapat menghasilkan emisi gas dan partikel debu. Kemudian, dari penumpukan sampah dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan, timbulnya penyakit atau menjadi sarangnya penyakit tentu saja dikarenakan hewan seperti tikus, lalat, dan nyamuk akan senang berada pada tempat tersebut. Seperti itu yang akan berkembang biak yang banyak, sehingga penyakit diare dan DBD akan sering terjadi. Dampak lain juga yaitu pencemaran air.
Air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana dan menyebabkan bencana lain seperti banjir. Dampak buruk sampah bagi manusia dan lingkungan sangat besar apabila jika tidak dikelola dengan benar. Pencemaran lingkungan akibat sampah industri maupun sampah rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah berkata seharusnya sampah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pandangan selama ini adalah sampah menjadi tanggung jawab pemerintah. Terdapat 4 solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun pemerintah Kota Bekasi terhadap permasalahan sampah yang terdapat di tempat pembuangan sampah terakhir yang berada di Bantar Gebang, Bekasi. Yang pertama, Pemprov DKJ dapat melakukan pembangunan instalasi pengolahan air sampah. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Bekasi dapat merapikan zona atau cover landfill untuk menutup timbunan sampah guna mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan media tanah. Yang ketiga, petugas TPST dapat menambang sampah atau landfill mining untuk mengurangi sampah yang sudah tertimbun pada zona landfill untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti pengolahan sampah lama menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Yang keempat, Pemprov DKJ dapat membangun pilot project pembangkit listrik tenaga sampah. Dasar hukum untuk implementasi solusi-solusi tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang ketiga, Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di tingkat kabupaten atau kota, termasuk Bekasi. Dan yang keempat, peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan. Masalah sampah merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh seluruh dunia. Terutama di kota-kota besar, pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan pengelolaan sampah yang kurang maksimal menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah sampah. Salah satu contoh kasus yang sering dibahas adalah gunung sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi. Pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah seperti pengurangan sampah di sumber dan pengoptimalan TPST Bantar Gebang. Namun masih terdapat berbagai masalah yang perlu diatasi seperti kapasitas terbatas, kontaminasi tanah dan air, pengelolaan limbah berbahaya, dan pencemaran udara. Solusi yang diusulkan termasuk pembangunan instansi pengelolaan air sampah, merapikan zona dan cover landfill mining, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Dasar hukum untuk implementasi solusi-solusi tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan terkait pengelolaan sampah. Dampak dari masalah sampah mencakup penurunan kualitas kesehatan, polusi udara dan air, serta potensi terjadinya bencana seperti banjir. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat kurang dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.